صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita di penghujung awal bulan Rajab, kita bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini untuk melakukan amalan talabul ilmi, salah satu amal ibadah yang mulia, terkhusus di zaman seperti yang kita hidup sekarang ini. Kita bersama-sama ingin mengamalkan insyaallah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Maka yang kita lakukan sekarang ini adalah amalan besar, amalan yang mulia, azim, yang diperintahkan dalam syariat ini. Begitu juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala dalam mu'jamnya dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wahai sekalian manusia, belajar, karena sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, ta'allum, dan bahwasanya fikih, pemahaman tentang agama itu hanya bisa diraih, didapat dengan upaya tafaqquh, upaya untuk mengerti. Nah, demikian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, sehingga majlis seperti ini adalah salah satu majlis yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman manusia banyak sibuk dengan dunia, di zaman manusia sering terlalaikan, lupa terhadap akhirat, sehingga mereka enggan dan bermalas untuk belajar, untuk mencari ilmu. Maka majlis-majlis ilmu seperti ini adalah salah satu majlis dan salah satu ibadah yang mulia, yang besar, azim di zaman kita hidup ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan afdalul amal talabul ilm liman sahhat niyatuh. Amal termulia, amal tertinggi adalah menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama bagi barang siapa yang benar dan lurus niatnya, ikhlas niatnya di dalam beramal talabul ilmi tersebut. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini adalah bila kita telah tahu bahwasanya ini adalah ibadah, amal yang sedang kita lakukan ini adalah ibadah,
maka yang tak boleh lupa atau tidak sepantasnya kita lupa adalah selalu kita menjaga niat di dalam sanubari, di dalam qalbu, di dalam hati terkait dengan amalan yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan ini. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu menjaga niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Nah, dan setiap pribadi itu akan mendapatkan ganjaran atau pahala sesuai dengan niatnya. Maka niat ini sangat menentukan. Sangat menentukan nilai amal kita. Apakah amal kita ini akan bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga di saat ini pun kita akan mendapatkan doa para malaikat, ataukah sebaliknya, ataukah tidak, amalan kita menjadi sia-sia, tidak mengandung manfaat, tidak mendatangkan rahmat Allah, disebabkan dikarenakan niat yang ada di dalam sanubari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanyalah amalan yang akan diterima oleh Allah adalah amalan yang bersumber, yang datang dari seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk saya dan antum semuanya. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya yang lainnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal dan ibadah bagi Allah satu-satunya, untuk Allah satu-satunya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan, man talabal ilma, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang semestinya ilmu tersebut hanya boleh atau hanya diizinkan untuk dipelajari karena Allah, namun pada kenyataannya dia belajar ilmu tersebut untuk mendapatkan sesuatu dari nilai duniawi, entah itu uang, entah itu jabatan atau posisi, entah itu juga sanjungan manusia, pujian manusia, dan yang lainnya dari berbagai nilai-nilai duniawi, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma surga, aroma wangi surga, harum surga di hari kiamat nanti. Maka dari itu, amalan yang sedang kita lakukan amalan yang besar, namun dia akan tetap menjadi besar apabila kita menjaga niat. Sebaliknya, amalan ini akan menjadi kecil, menjadi tak bernilai apabila kita tidak menjaga niat di dalam qalbu. Khawatiruddin, azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama yang saya ingin ingatkan diri saya pertama, kemudian semua yang hadir. Yang kedua, bahwa amalan yang sedang kita lakukan ini harus berjalan di bawah bimbingan ilmu, dalil Quran dan Sunnah. Demikian semestinya. Tidak kemudian apa yang kita pelajari ini bersumber dari ara, dari akal dan hawa nafsu. Tetapi benar-benar kita harus berupaya, berusaha untuk melakukan, mengamalkan talabul ilmi ini tadi berdasarkan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bimbingan ajaran para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang akan kita
pelajari pada rangkaian kajian selama beberapa hari ini insyaallah adalah salah satu kitab besar karya atau yang ditulis oleh salah seorang imam besar, imam kaum muslimin. Kitab ini diberi judul atau nama Usul Sunnah. Kitab ini diberi nama Usul As-Sunnah. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang pokok-pokok dasar, prinsip-prinsip sunnah yang wajib, mesti diketahui, diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Barang siapa yang tidak meyakini beberapa pokok dan prinsip dasar ini tadi, dikhawatirkan iman dia terancam. Nah, akidah dia keluar dari rel yang lurus, keluar dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Kitab ini ditulis oleh Imam Ahli Sunnah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian dikenal nama beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun nama beliau yang sebenarnya adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Dari sini kita tahu bahwa Hanbal itu nama kakek beliau, bukan nama ayah. Nama ayahnya adalah Muhammad. Nah, jadi Ahmad bin Hanbal itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di negeri Baghdad. Baghdad itu bagian dari negara Irak, dari negara Al-Iraq. Nah, beliau dilahirkan di negeri Baghdad ini kurang lebih pada tahun 164. Tahun 164 Hijriah. Nah, yakni kurang lebih 154 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 154 tahun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa literatur referensi tidak menyebutkan secara pasti tahun dilahirkannya beliau. Namun beliau hidup berumur 77 tahun, wafat pada umur 77 tahun. Wafat pada umur 77 tahun. Sementara telah disebutkan dalam banyak referensi, banyak literatur, banyak maraji' bahwa beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Pada tahun 241 Hijriah. Nah, tepatnya pada 12 hari bulan Rabiul Awal. 12 hari bulan Rabiul Awal 241 Hijriah.
dilahirkan di negeri Baghdad. Itulah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu dari 4 imam mazhab kaum muslimin yang terkenal. Setelah mazhab Al-Hanafi, kemudian Al-Maliki, kemudian Al-Syafi'i, kemudian Al-Hanbali. Salah satu dari 4 imam mazhab yang terkenal di tengah-tengah muslimin. Beliau adalah murid daripada Imam Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, namun disebutkan bahwa Imam Syafi'i dalam beberapa periwayatan hadis berguru belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam beberapa periwayatan hadis, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, demikian para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah banyak dipuji oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, guru dari beliau, guru Imam Ahmad, ustaz dari Imam Ahmad, syekh dari Imam Ahmad, memuji beliau dengan mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khalaqtu biha afqah wa azhad wa awra wa a'lam min Ahmad bin Hanbal. Aku keluar meninggalkan negeri Baghdad sebelum pindah ke negeri Mesir. Tidaklah aku tinggalkan seorang di negeri Baghdad yang lebih faqih, lebih zuhud terhadap urusan dunia, menjauh dari dunia, lebih wara' di dalam keagamaannya, berhati-hati di dalam beramal, dan lebih berilmu tentang Islam dibandingkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada seorang pun yang lebih dari dia di negeri Baghdad ketika aku keluar meninggalkan negeri Baghdad. Demikian Al-Imam Syafi'i memuji Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Bagaimana dahulu para imam tersebut saling mencinta, saling menyayang. Sumber ilmunya adalah satu. Yang ini mengambil ilmu, belajar dari yang itu pun juga belajar dari yang itu. Berbeda dengan kita di zaman ini. Seolah-olah barang siapa yang bermadzhab Syafi'i, dia anti terhadap yang bermadzhab Hambali. Dan sebaliknya, yang bermadzhab Hambali seolah-olah bukan saudara orang yang bermadzhab Syafi'i. Tidak demikian. Tidak demikian para ulama terdahulu. Mereka saling mencinta, saling menyayang. Yang satu mengambil ilmu dari yang lainnya, demikian sebaliknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disebutkan dalam berbagai kitab biografi atau tarjamah para muhadditsin bahwa dalam sejarah Islam disebutkan, kata Imam Maimun bin Mihran, a'azzallahu al-Islam bi Abi Bakr yawm ar-riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yawm al-mihnah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam ketika masa banyak manusia, ramai manusia menjadi murtad,
ketika itu dengan adanya Abu Bakar As-Siddiq yang dengan kokoh, tegas, amar ma'ruf nahi munkar, menyelamatkan banyak orang dari kemurtadan, dari riddah. Pada waktu itu terpeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah memuliakan Islam dengan sebab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beberapa ratus tahun setelah itu, kurang lebih 150 tahun setelah itu, dengan atau dalam peristiwa Al-Mihnah yang dikenal dengan Al-Mihnah, yaitu fitnah kaum Mu'tazilah yang memaksakan kepada masyarakat bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Maka Imam Ahmad dengan kokoh, sabar mempertahankan akidah yang datang dari Rasul dan para sahabatnya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Demikian secara ringkas tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, penulis dari kitab Ushul Sunnah yang akan kita kaji dalam beberapa hari ini insyaallah taala. Kitab Ushul Sunnah ini, kitab Ushul Sunnah ini diriwayatkan oleh beberapa ulama dengan sanad yang berbeda-beda. Sanad itu rangkaian periwayatan, rangkaian perawi yang meriwayatkan kitab ini dari guru ke murid, ke murid, ke murid, ke murid, dengan berbeda sanad yang banyak, karena murid Al-Imam Ahmad banyak dan tersebar pada waktu itu di berbagai negeri. Di antara atau dari semua sanad ini tadi bertemu menjadi satu pada seorang perawi hadis, salah seorang ulama murid dari Al-Imam Ahmad yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar. Siapa Abdus bin Malik Al-Attar? Dia adalah murid Al-Imam Ahmad yang meriwayatkan kitab Ushul Sunnah dari beliau. Kemudian setelah itu tersebar. Nah, paham makna tersebar ya? Tersebar. Di antara para ulama yang meriwayatkan kitab ini secara sanad adalah Al-Imam Al-Lalikai. Al-Imam Al-Lalikai yang hidup 200 tahun lebih dari masa wafat Al-Imam Ahmad. Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah meriwayatkan kitab ini sampai kepada Abdus bin Malik Al-Attar dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga yang kedua, Al-Imam Muhammad yang kedua yang meriwayatkan kitab ini, Muhammad bin Abi Ya'la. Muhammad bin Abi Ya'la dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah, dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah, sebuah karya kitab yang menjelaskan tentang nama-nama para ulama, keilmuan, periwayatannya, yang dikenal dengan nama Tabaqat Al-Hanabilah, yakni tingkatan-tingkatan para ulama bermadzhab Hambali. Siapa saja ulama yang bermadzhab Hambali, kapan lahir, kapan wafat, bagaimana keilmuannya, hadis-hadis yang diriwayatkannya, guru-guru dia siapa. Ini kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Ada kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ada kitab lagi Tabaqat Al-Malikiyah. Nah, untuk dikenalkan kepada kita, dimaklumkan kepada kita siapa ulama Hanabilah, siapa ulama Syafi'iyah, siapa ulama Malikiyah. Nah, jazahumullahu khairan, mereka telah menulis itu bagi kita, penting sekali.
Kitab Tabaqat Al-Hanabilah karya siapa? Muhammad bin Abi Ya'la. Beliau juga meriwayatkan kitab Usul Sunnah ini dengan sanadnya sampai kepada siapa tadi? Abdus bin Malik Al-Attar dari Imam Ahmad. Dan di situ masih ada beberapa periwayatan lainnya. Ada sebuah manuskrip nuskhah yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah selain dari sanad ini juga. Sehingga dengan itu kita tahu bahwa kitab Usul Sunnah ini memang benar-benar karya Imam Ahmad karena telah disebutkan dalam berbagai kitab-kitab. Kitab yang mungkin sangat sederhana dan tipis ini, kecil ini, ya. Ini diriwayatkan oleh para ulama besar dalam kitab-kitab besar mereka. Bahwa Imam Ahmad telah menulis ini. Nah, kitab ini yang ada di hadapan kita walaupun nampak kecil, sederhana, namun isi dari kitab ini sangat luas. Isi dari kitab ini luas sekali pembahasannya. Oleh karena itu para ulama dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, mereka menjelaskan, mensyarah kitab ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, itulah secara ringkas pengenalan tentang kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Kita sudah mengenal bagaimana riwayat kitab ini, dan kita juga mengenal siapa penulisnya dan siapa nama beliau yang sebenarnya. Kemudian kita akan memasuki isi daripada kitab ini. Berkata Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Shaybani Al-Marwazi Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ini bagian pertama. Kata Imam Ahmad, usulus sunnah. Usul itu adalah kata jamak, tunggalnya aslun. Usul itu adalah kata jamak, tunggalnya adalah aslun. Apa itu usul atau aslun? Kita penting mengenal makna lughawi agar membantu kita untuk memahami makna yang dimaksud oleh beliau. Aslun itu maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu fondasi. Apa bahasa Malaysia? Fondasi, asas, asas. Nah, yang dibangun di atasnya bangunan lainnya. Jadi fondasi dibangun tembok, kemudian dibangun lagi bangunan berikutnya. Asas ini diberi nama aslun, yang jamaknya apa tadi? Usul. Dari sini kita paham apa itu makna usul sunnah. Usul sunnah itu artinya adalah asas sunnah, dasar, fondasi sunnah. Yang apabila fondasi ini benar dan lengkap, sempurna, maka bangunan yang di atasnya akan lengkap dan sempurna menjadi baik. Namun apabila fondasi ini tidak baik, tidak kokoh, tidak kuat, maka berbagai amalan, berbagai akidah dan iman yang dibangun di atasnya akan menjadi lemah dan mudah untuk roboh, untuk jatuh. Nah, sekarang yang akan dijelaskan oleh Imam Ahmad adalah usul sunnah. Sunnah itu banyak, beragam, tetapi yang akan dijelaskan oleh beliau adalah apa tadi? Usul as-sunnah atau asasus sunnah, fondasi dasar dari sunnah. Barakallahu fikum. Karena kita tahu bahwa usul itu bermakna asas. Di sini ada sebuah peringatan bagi kita agar kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperhatikan fondasi ini. Boleh atau
silakan bangunan di atas nampak indah, nampak menarik, namun dia tidak akan berlaku lama, dia tidak akan berjalan lama, dia akan roboh, lemah. Maka dari itu betapa penting kita membenahi, membina, membangun asas yang kuat dan kokoh, tepat sesuai dengan yang diletakkan oleh Rasul. Asas itu di samping dia harus kokoh, harus kuat, dia juga harus persis, tepat bentuknya, sesuai dengan bangunan asas yang diletakkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul meletakkan bangunan asas berbentuk seperti ini, begini asas itu, maka kita pun harus membangun asas itu pun demikian pula. Jangan sampai kita membangun asas begini dan begini, maka akan roboh bangunan Islam kita. Demikian Rasulullah menyerahkan kepada kita, memberikan bina atau bangunan asas lengkap, sempurna dan kokoh. Maka kita pun sebagai umatnya mesti wajib meniru asas atau usul yang dibangun atau dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan usul sunnah indana, fondasi atau asas sunnah. As-sunnah, kalau kita sudah paham makna usul, kita akan mengerti sekarang makna as-sunnah. As-sunnah secara bahasa lughawi bermakna at-tariqah. As-sunnah secara bahasa atau lughawi maknanya apa? At-tariqah, jalan atau sistem, cara, itu sunnah. Jalan atau sistem atau cara, itu sunnah secara apa? Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sunnah secara bahasa itu bermakna jalan yang telah ditempuh, thariqah yang pernah dilalui, pernah dilewati, atau sistem, adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menempuh, berlalu dalam agama Islam, berjalan di dalam agama Islam sebuah jalan, sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut, amalan baik tersebut, dan ganjaran atau pahala ajr orang-orang yang mengikuti jejaknya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Secara bahasa, sunnah itu bisa baik, bisa buruk. Secara apa tadi? Bahasa. Sunnah itu bisa bermakna baik, positif, bisa bermakna negatif, buruk, jelek. Contohnya hadis yang tadi kita baca. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Lanjutan dari hadis ini, Rasulullah melanjutkan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'an. Dan barang siapa yang menempuh jalan, cara, sistem dalam agama Islam yang salah, yang jelek, yang tidak baik, maka dia akan menanggung dosa sunnah yang jelek tadi dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. Berarti secara bahasa, sekali lagi, secara bahasa sunnah itu bisa berarti baik, positif, bisa berarti buruk atau negatif. Demikian hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu jufra dhabbin
la dakhaltumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Pasti kalian ini akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan, cara-cara, sistem-sistem orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Bahasa Malaysia sejengkal? Nah, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang seekor binatang yang bernama Ad-Dabb, ya, kata orang Indonesia biawak, tapi ternyata berbeda antara biawak dengan Ad-Dabb. Nah, Ad-Dabb hidupnya di padang pasir. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang seekor hewan yang bernama Ad-Dabb, pasti kalian akan mengikuti jejak mereka, jejak sunnah mereka, sistem mereka. Kata para sahabat, siapa mereka ya Rasul? Apakah yang kau maksud adalah Yahudi dan Nasara? Ya, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Kalian akan mengikuti sunnah mereka. Nah, ini makna sunnah secara bahasa. Namun makna sunnah secara istilah ketika disebutkan dalam beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan para ulama, maka sunnah itu maknanya adalah segala yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk perkataan, ucapan, ataupun dalam bentuk perbuatan. Perbuatan Rasul terkait dengan ibadah-ibadah, sholat, haji, puasa, ataupun terkait dengan yang ketiga, takrir, pembenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkataan atau perbuatan sahabatnya. Misalnya ada sahabat berkata demikian di hadapan Nabi, kemudian Rasulullah diam, berarti Rasulullah sepakat, setuju dengan perkataan sahabatnya tadi. Atau Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba ada sahabat berbuat demikian di hadapan Nabi, Rasulullah melihat dan Rasulullah diam, menunjukkan Rasulullah setuju. Atau Rasulullah tersenyum, berarti Rasulullah suka, setuju dengan perbuatan tersebut. Ini diberi nama takrir. Nah, itulah sunnah dalam istilah. Namun juga sunnah bisa berarti, bisa bermakna akidah. Ketika disebut kata-kata as-sunnah berarti akidah. Prinsip atau sistem yang tadi kita sebutkan dalam makna lughawi. Dari sini kita akan memahami sunnah secara bahasa maknanya positif atau negatif? Secara bahasa ilahumma, bisa positif, bisa negatif, bisa baik, bisa syar. Nah, bisa menyebutkan dalil walaupun dengan makna bahwa Salatan hasanatan falahu ajruha. Nah, Allah barik. Hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah, kemudian disebutkan wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Nah, ada dari lain yang menunjukkan bahwa sunnah bisa bermakna negatif. Dari lain mungkin walaupun secara makna. Kamu akan mengikut sunnah orang-orang sebelum kamu. Masya Allah. Nah, nah, jazakumullah khair. Allah ibarik. Nah, sunnah secara istilah maknanya apa? Kalau tadi secara bahasa, ya, antum waalaikumsalam warahmatullah. Antum, iya. Bisa bermakna akidah, jazakumullah khair. Yang kedua bisa bermakna apa? Iya.
Nah, segala yang datang dari Rasulullah, baik dalam bentuk perkataan atau percakapan, kemudian dalam bentuk perbuatan, atau yang ketiga takrir, pembenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Usul sunnah yang akan kita bahas ini bisa bermakna yang tadi, yang segala yang datang dari Rasul, bisa bermakna yang kedua yang bermakna akidah. Namun kalau kita membahas nanti, kita membaca kitab ini, kita akan tahu bahwa maksud kata-kata as-sunnah dalam kitab Usulus Sunnah adalah yang bermakna akidah, pokok-pokok dasar, fondasi atau asas akidah atau iman yang diistilahkan dengan as-sunnah. Nah, makna ini kita bisa mengetahui dari isi kitab yang akan kita bahas. Begitu pula di sana ada beberapa karya kitab-kitab diberi nama as-sunnah. Ternyata ketika kita baca, tidak berbicara tentang sholat sunnah, atau berbicara tentang puasa sunnah, atau zikir sunnah. Ternyata yang disebutkan di sana akidah, iman, bab demi bab, pasal demi pasal itu disebutkan tentang akidah. Terkait dengan Allah, terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan hari kiamat, terkait dengan kubur, terkait dengan jannah, terkait dengan nar, dan berbagai bentuk akidah, beragam akidah yang lainnya. Jadi kita tahu bahwa as-sunnah juga dimaknakan apa? Akidah. Nah. Indana, dalam pandangan kami, dalam tinjauan kami, siapa kami yang dimaksud? Ahlus sunnah. Kami yang dimaksud di sini indana, yakni inda ahlis sunnah. Fondasi asas as-sunnah dalam pandangan ahlus sunnah adalah yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, yaitu berpegang teguh. Itu makna tamassuk, berpegang teguh kepada segala prinsip akidah, amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu fondasi atau asas yang pertama dan utama. Nah, wal iqtida'u bihim, dan meneladani, meniru para sahabat, berpegang teguh dan meniru segala amalan, akidah, iman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Berpegang teguh dan meniru, mencontoh, meneladani. Ketika seorang ingin memahami Al-Quran, maka hendaknya, mestinya dia memahami Al-Quran dengan cara dan sistem sunnah para sahabat di dalam memahami Al-Quran. Ketika kita hendak berakidah dengan benar, kita yakin masing-masing kita ingin berakidah dengan benar dan baik, tepat di atas siratul mustaqim. Setiap muslim pasti punya keinginan demikian. Pasti punya keinginan akidah yang dia yakini adalah lurus di atas siratul mustaqim. Setiap muslim. Namun bagaimana cara kita berakidah dengan benar, lurus di atas siratul mustaqim? Jawabannya adalah meniru, meneladani dan berpegang teguh dengan cara, sistem dan sunnah para sahabat Nabi SAW dalam berakidah, dalam memahami Islam, memahami Al-Quran, dalam beribadah dan beriman. Demikian
seorang muslim semestinya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa ada dalilnya bahwa kita mesti berpegang teguh dengan akidah, sistem iman para sahabat? Ya. Ada dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amantum bimithli, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Perhatikan baik-baik ayat ini di dalam surat Al-Baqarah. Fa in amanu, seandainya mereka itu mau beriman, bimithli, persis sama seperti iman kalian para sahabat. Karena Allah menyatakan bimithli ma amantum, yaitu Rasul dan para sahabat seperti iman kalian. Faqad ihtadaw, sungguh mereka telah berada di atas hidayah. Wa in tawallaw, namun apabila mereka berpaling tidak mau beriman dengan cara dan sistem beriman kalian, yang di Rasul dan para sahabat, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka itu tercerai-berai, terpecah belah, keluar dari iman Rasul dan para sahabatnya. Ini dalil pertama. Nah, dalil pertama dari Al-Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, ketika Rasulullah menyebutkan musibah yang akan malapetaka yang akan menimpa umat, yaitu perpecahan umat menjadi 73 golongan. Rasulullah memberitakan musibah ini, malapetaka. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Telah terpecah Yahudi menjadi 71 kelompok, 71 firqah, dan telah terpecah Nasara sebelum kita 72 kelompok atau golongan dan hizb, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam an-nar kecuali satu. Siapa yang satu itu? Tidak disebutkan nama orang tertentu, nama kelompok tertentu, nama negeri tertentu. Yang dijawab dan disebut oleh Rasulullah ketika ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ini yang selamat dari an-nar? Siapa mereka ya Rasul? Rasulullah menjawab dengan sebuah prinsip, sebuah fondasi, sebuah asas yang semua muslim mesti berpegang dengannya. Apa jawab Rasul? "Man kana mithlu ana alaihim yawm wa ashabi." Barang siapa yang kondisi dia, akidah dia, cara beriman dia, cara berislam dia sama dengan prinsipku, akidahku, cara berimanku dan para sahabatku. Jelas. Sehingga tidak perlu sekarang, oh yang selamat itu yang bermadzhab Hambali, yang selamat dari an-nar itu yang bermadzhab Maliki, atau yang bermadzhab Syafi'i, atau yang bermadzhab Hambali. Oh yang selamat itu orang-orang yang datang dari negeri Yaman saja, atau yang selamat itu orang-orang yang datang dari negeri Pakistan saja. Tidak. Oh yang masuk dalam partai ini dan partai itu. Tidak. Rasulullah tidak menjawab demikian. Oh yang muridnya ustaz ini dan ustaz itu, yang belajar di pondok pesantren ustaz fulan dan ustaz fulan. Tidak. Yang muridnya Syekh Muqbil saja yang selamat, ya, dari yang muridnya Syekh Al-Albani saja yang selamat dari an-nar. Tidak. Rasulullah tidak menyebut demikian.
Oh, yang muridnya Imam Bukhari saja yang masuk an-nar, yang selamat dari azab an-nar, dan seterusnya. Tetapi Rasulullah hanya menjawab, yang selamat itu adalah siapa-siapa yang berprinsip, berakidah seperti akidahku, prinsipku, dan para sahabatku. Nah, dari sini ada sebuah hal penting, poin penting, harus atau wajib mesti kita yakin bahwa untuk kita bisa selamat kita harus belajar. Untuk kita menjadi golongan yang selamat, kita harus menuntut ilmu, mengerti, memahami bagaimana dahulu Rasul dan para sahabatnya berakidah. Bagaimana dahulu, macam mana Rasulullah dan para sahabatnya beriman. Mesti kita belajar. Dan untuk belajar itu sudah disiapkan oleh para ulama, sudah disediakan oleh para ulama. Kitab-kitab tafsir, kitab tafsir Ibnu Jarir atau At-Tabari, kitab tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir Ibnu Katsir, dan berbagai tafsir yang lainnya. Kitab hadis, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis telah disediakan oleh para ulama kita. Mereka bekerja berat menulis dan kita hanya tinggal membaca saja. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian Imam Ahmad meletakkan fondasi atau asas pertama terkait dengan sunnah ini. Nah, begitu juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup nanti sepeninggal Rasul, niscaya pasti dia akan menyaksikan adanya perbedaan, perselisihan yang banyak di tengah umat. Dalam tata cara ibadah, dalam sistem akidah, iman, dakwah, perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluar, solusi, makhraj? Rasulullah menjawab, memberi jalan keluar, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Subhanallah. Bagaimana jalan keluar? Wajib atas kalian. Ketika kalian mendapati perbedaan, perselisihan yang banyak tadi dalam berbagai bidang agama, kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yakni sistemku, akidahku, caraku di dalam berislam. Dan sunnah siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidin, wahum Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Maka di zaman ini, ketika ada sebuah problem terkait dengan dakwah, cara berdakwah, yang si fulan mengatakan cara berdakwah yang benar itu begini, nanti ada lain lagi organisasi atau kelompok mengatakan begini, satu lagi partai mengatakan begini cara berdakwah. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana? Alaikum bi sunnati. Ditinjau, dikoreksi, diperiksa kembali. Apakah Rasul memberi contoh seperti ini? Apakah para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ka'ab bin Malik, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Aisyah, Ummu Salamah, dan yang lainnya memberikan contoh kepada kita seperti itu di dalam berdakwah? Kalau jawabannya tidak, maka tinggalkan segera, cepat kita tinggalkan dengan lapang dada. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Begitu juga dalam masalah iman. Di dalam beriman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah. Nah, apakah Allah itu berada di atas arsy-Nya, ataukah Allah itu berada di mana-mana? Berselisih umat
maka kita tengok, kita lihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, istri Rasul, murid-murid Rasul berkeyakinan, beriman, berakidah tentang masalah ini. Dan jangan kita keluar dari bimbingan mereka. Pegang teguh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian Rasulullah Imam Ahmad, sebelum saya lanjutkan, ada yang belum dimengerti? Silakan ditanya. Boleh kita macam mana sunnah, pegang pada sunnah itu dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Adakah khulafa ar-rasyidin itu macam ada sunnahnya ada sendiri ke? Nah, pertanyaannya baik sekali. Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Apakah para khulafa ar-rasyidin tadi punya sunnah tersendiri? Jawabannya adalah tidak. Sunnah khulafa ar-rasyidin adalah mengikuti jejak, meneladani, meniru sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun, mungkin saja seorang memahami sunnah Rasul dengan salah, berbeda di dalam memahami beberapa poin sunnah. Maka, di saat seperti itu, kita harus kembali berpegang kepada cara khulafa ar-rasyidin memahami sunnah tersebut. Bagaimana para khulafa ar-rasyidin memahami sunnah tersebut. Nah, sehingga sunnah khulafa ar-rasyidin itu pada dasarnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memahami dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya ketika sepeninggal Rasul, ada sebagian pihak, sebagian sahabat yang mengatakan bahwa terkait dengan hukum zakat pada waktu itu. Sebagian mengatakan, kami tidak akan menyerahkan zakat ini sepeninggal Rasul kepada siapapun, karena dahulu kami biasa menyerahkan zakat ini kepada Rasul. Setelah Rasulullah wafat sudah. Ya. Karena memang kata sebagian ini dipahami bahwa zakat itu hanya boleh diserahkan kepada Rasul. Maka Abu Bakar As-Siddiq, khulafa ar-rasyidin yang pertama, Al-Khalifah Ar-Rasyid yang pertama, mengatakan seluruh zakat yang dahulu telah diserahkan kepada Rasul, maka setelah Rasulullah wafat, zakat itu diserahkan kepada Khalifah. Maka jawaban dan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan khilaf. Yang tidak mau masih tetap, maka para sahabat sepakat pada waktu itu untuk memerangi mereka yang menolak menyerahkan zakatnya. Bersatu mereka di bawah perintah atau amr atau petunjuk dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, demikian seterusnya. Nah, barakallahu. Kita lanjutkan. Sudah berapa menit kita? Sudah 1 jam. Kajian bagian pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada bagian kedua jam berapa nanti? Jam berapa? Setengah jam lagi. Setelah setengah jam lagi. Nah, dari sekarang kita berhenti sekarang, kemudian setengah jam lagi kita lanjutkan. Sarapan dulu. Baik. Di mana tempatnya? Di sini. Nah, baik. Jazakumullah. Alhamdulillah.